Yang pertama ada deskripsi perusahaan. PT Kimia Farma adalah perusahaan dengan layanan kesehatan terintegrasi di Indonesia dan berstatus BUMN dengan kode emiten KAEF. Bidang usaha utama yang pertama ada manufaktur farmasi, distribusi dan perdagangan, pemasaran, retail farmasi, laboratorium klinik dan klinik kesehatan. Target program prioritas utama untuk mencapai target industri farmasi nasional 2019 yang pertama meningkatkan SDM yang andal dan kompeten, yang kedua digitalisasi, dan yang ketiga strategi aliansi. Yang kedua ada analisis ekonomi global dan lokal. Adanya COVID-19 semakin meningkatkan risiko ketidakpastian global sehingga mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap USD. Ketidakpastian global membuat rupiah terdepresiasi 2,9% dari awal tahun dengan nilai rata-rata tukar sepanjang semester 1 2020 mencapai 14.600. Yang ketiga ada tinjauan industri dan posisi persaingan. Holding BUMN Farmasi dibentuk pada Februari 2020 dengan PT Bio Farma sebagai induk membawahi PT Kimia Farma dan PT Indofarma. Diprediksi mampu untuk mencapai market share 7,5-10% pasar obat-obatan. Yang kedua, pengembangan vaksin virus corona. Kerjasama Bio Farma dengan Sinovac mengembangkan vaksin virus corona diprediksi akan diproduksi pada 2021 tahun ini dan Kimia Farma bertugas sebagai distributor. Pada bagian keuangan, saya menyajikan 3 laporan tahunan dalam PT Kimia Farma, yaitu laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Pada laporan laba rugi, saya menyajikan grafik laporannya, yaitu terjadi kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Pendapatan setiap tahun pun mengalami kenaikan dan terjadi keuntungan rasio sebesar 0,18% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada laporan neraca terjadi kenaikan dan penurunan juga setiap tahunnya. Di total asetnya terjadi kenaikan dan penurunan pada tahun 2020 dan total kewajiban dan memiliki utang di aset 44,19% dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu pada laporan arus kas terjadi kenaikan dan penurunan dalam pengoperasian investasi dan penggunaan. Di sini bisa disimpulkan bahwa laporan setiap tahun pun bisa menurun pada perusahaan PT Kimia Farma. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan valuasi perusahaan PT Kimia Farma. Yang pertama ada aktivitas pasar, yang kedua KAEF IDR, yang ketiga ada investor asing, yang keempat ada afiliasi anak perusahaan, yang kelima ada IPODET, yang keenam ada dividen, yang ketujuh ada data keuangan, yang kedelapan ada perusahaan terkait dengan industri obat-obatan. Oke, saya akan jelaskan yang pertama aktivitas pasar. KAEF harga saham mulai itu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun dan seterusnya. Cara pengisiannya itu sampainya kita dari mau ambil berapa bulan, terus ke berapa, terus langsung memulai itu langsung bisa memilih tanggal-tanggalnya sama harga-harganya gitu. Yang kedua KAEF IDR 2970 sampai 120 atau min 4,04%. Pembukaan IDR penutupan sebelumnya. Pembukaan penawaran IDR 2860, penutupan sebelumnya penawaran IDR 2070. Pembukaan harga terendah IDR 2830, penutupan sebelumnya harga tertinggi IDR 2950. Volume IDR-nya Rp3.691.400 saham.
penutupan sebelumnya nilai transaksinya IDR 2.970. Pembukaan frekuensi IDR 2.325 kali, penutupan sebelumnya IPS IDR 10.646.817.000. Pembukaan PE ratio IDR-nya 346 kali, penutupan sebelumnya. Kapitalisasi pasar IDR-nya 15.828.900 rupiah. Pembukaan peringkat kapitalisasi pasar industri terkait IDR-nya 3 dari 11, penutupan sebelumnya. Peringkat kapitalisasi pasar semua perusahaan IDR-nya 72 dan 726. Yang ketiga, investor asing. Dari tanggal 26 Maret volume sahamnya naik 1 juta. Tanggal 29 Maret 0 volume sahamnya. Tanggal 30 Maret 0. Tanggal 31 500. Tanggal 1 April 750. Tanggal 5 April 0 volume sahamnya. Tanggal 6 April 0. Tanggal 7 April volume sahamnya 0. Tanggal 8 April kurang dari 500 berarti 250 volume sahamnya. Tanggal 9 April 0. Afiliasi anak perusahaan. Nama perusahaannya Kimia Farma Dawaso Ltd. Persentasenya 60%. PT Kimia Farma Trading dan Distribution persentasenya 99,99%. PT Kimia Farma Apotek presentasinya 99,99%. PT Kimia Farma Sungwon Parmosopia presentasinya 75%. PT Singkona Indonesia Lestari presentasinya 51%. Ipodata tanggal 4 Juli 2001, saham penawarannya 500 juta, saham pendiri 5.054 juta. Total saham terdaftar 5.554 juta. Persentasinya 9,00%. Harga penawaran 200 IDR, dana terkumpul 1 miliar IDR. Biro administrasi efeknya PT Datindo Tricom. Pinjaman emisi utama PT Danaris Sekuritas. Papan pencatatannya main. Dividen 2013 bonus saham, dividen tunai dan jenis. 2014 dividen tunainya 14,98 IDR, jenisnya final. 2015 dividennya 17,66 IDR, jenis final. 2016 dividen tunainya 9,63 IDR, jenis final. 2017 dividen tunai 8,45 IDR, jenis final. 2018 dividen tunai 9,66 IDR, jenis final. Data keuangan Iktisad periode Q3 sampai 2020 penghasilannya 2357,558 M, keuntungan bersih men 11,375 M. Q2 2285,824 M, keuntungan bersihnya 22,42 M. 412 M. Q1 2402,279 M, keuntungan bersihnya 26,163 M. Q4 penghasilan 2521,630 M, keuntungan bersih men 54556 M. Q3 2354,086 M, keuntungan bersih men 5920 M. Q2 penghasilan 2709991 M, keuntungan bersih 27121 M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajr Febrianto dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan bab selanjutnya tentang risiko investasi. Menurut CFA, risiko yang dihadapi perusahaan PT Kimia Farma Tbk adalah 1. Risiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah di mana nilai wajar atau nilai arus kas pada masa mendatang itu terpengaruh dengan suku bunga pasar.
Yang kedua, risiko pasar. Risiko pasar adalah menurunnya tingkat investasi dikarenakan faktor-faktor pasar seperti masalah-masalah tertentu. Yang ketiga adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah suatu risiko di mana kesulitan menyediakan uang tunai, seperti contoh perusahaan A yang akan membayar kewajibannya tapi terkendala oleh masalah tersebut. Yang keempat adalah faktor finansial, risiko finansial. Risiko finansial adalah risiko yang dimana perusahaan mengalami kesulitan finansial seperti membayar kewajibannya, terus meminjami uang, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah tata kelola. Dari data di atas dapat dilihat bahwa PT Kimia Farma telah melakukan praktek tata kelola perusahaan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan penerapan visi dan misi, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, mandiri, dan kewajaran. Seperti itu. Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa kurva menunjukkan pergerakan yang stabil dibandingkan rata-rata perusahaan pesaingnya yang naik turun. Walaupun kenaikannya tidak secara signifikan, namun dari kami menyarankan lebih baik ditahan atau agar terjadi keuntungan di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.